Episode 22. Calon tunangan. Frenda sangat senang mendengar Stefan yang mengatakan ingin mengenal keluarganya di Indonesia. Apa dia tidak salah dengar? Tapi dengan kenyataan bahwa memang Stefan menginginkan pergi ke Bali untuk menemui keluarganya itu adalah sebuah kebenaran dan bolehkah dia berbangga diri atau besar kepala? Atau mungkin memang ini awal dari hubungan mereka yang akan berjalan lebih jauh. Tepatnya Stefan telah mencoba membuka hati untuknya. Bolehkah Frenda berandai-andai? Mungkin kegigihan Rebecca telah merubah Stefan. Akhir, dia akan mengabari calon mertuanya itu bahwa Stefan telah mengalami kemajuan. Frenda mengambil HP-nya yang berada di atas nakas. Saat ini dia sedang berada di kamar apartemennya. Tut. Halo, Frey. Halo, Tante. Hari ini aku sangat senang sekali, ucap Frenda. Ada apa, Frey? Apakah Stefan telah mengatakan perasaannya padamu? Tanya Rebecca. Belum, Tante. Jangan putus asa, Frey. Aku yakin kamu bisa menaklukkan hati Stefan, ucap Rebecca. Tapi sepertinya Stefan mulai membuka hatinya, Tante. Dia mengatakan bahwa ingin pergi ke Indonesia untuk mengenal keluargaku lebih jauh, cerita Frenda. Apa? Benarkah, Frey? Dia mengatakan seperti itu? Rebecca berteriak senang. Iya, Tante. Aku rasa dia mulai serius karena ingin kenal dengan ayah dan ibu. Aku akan menelepon ayahmu, Frey. Rencanaku pasti akan berhasil. Setelah kalian sampai di Indonesia, Tante berharap kalian mengadakan pertunangan di sana, mumpung di Bali, ujar Rebecca. Frenda tersenyum senang. Lydia selama ini memang sudah jatuh cinta pada Stefan, bahkan dia sangat paham kalau Stefan tidak suka wanita agresif. Maka dari itu, selama mereka berteman, Frenda benar-benar menunjukkan sikap yang biasa saja dan juga sikap tulus dalam persahabatan mereka. Sedangkan di sisi lain, Stefan sedang berada di kamarnya. Dia benar-benar tidak sabar untuk segera ke Indonesia untuk menemui wanitanya. Ditatapnya bingkai foto itu, foto mereka berdua yang diambil di sebuah danau. Stefan berjanji akan segera membawa Alia kembali. Tidak peduli dengan keluarganya yang menentang, yang penting Stefan bahagia, karena kebahagiaannya adalah Alia. Bintang, 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 bintang. 13.45 PM, Stefan baru menyelesaikan rapatnya siang ini. Reno dengan setia selalu berada di sampingnya. Lia juga sebagai kaki tangan Stefan yang sudah mengenalnya sejak 10 tahun lalu. Pria berdarah campuran Singapura itu saat ini berusia 32 tahun. Reno Albert Gonzalez dipercaya oleh Tuan Richard Austin sebagai pengawas sekaligus untuk melindungi putranya itu. Sejak Stefan berusia 10 tahun, Reno sudah dijadikan asisten pribadinya sampai dengan mengurusi perusahaan yang diperuntukkan untuk Stefan. Real, siapkan pesawat pribadiku. Besok aku akan terbang ke Indonesia, ucap Stefan. Siap, bos, tapi ada urusan apa ke sana? Bukankah itu negara Frenda? Tanya Reno. Stefan menatap Reno lalu tersenyum miring. Kamu sangat lambat ternyata. Aku lebih cepat darimu. Aku sudah menemukan Alia. Jawab Stefan membuat Reno terkejut. Jadi selama ini Nona Alia bersembunyi di Indonesia? Pantas saja sangat susah ketemunya. Anak buahku mencarinya di negara-negara Eropa dan Afrika. Sama sekali tidak berpikir kalau dia ternyata di Asia. Sepertinya kamu harus mulai mencari pendamping hidup. Menikahlah, Red, ucap Stefan terkekar. Reno memang masih melajang di usianya yang sudah sangat matang itu. Bagaimana aku bisa menikah, sedangkan untuk pergi berkencan dengan wanita yang aku sukai saja aku tidak bisa, gerutu Reno, sampai mereka semua meninggalkanku karena aku bukan pria yang romantis menurut mereka, lanjutnya. Stefan semakin terbahak mendengar keluh kesah asisten pribadinya itu, karena aku sudah menemukan Alia. Aku akan memberimu waktu libur seminggu untuk pergi berkencan dan melamar wanita yang kamu sukai, ucap Stefan. Tentu saja itu membuat Reno sangat senang. Tapi setelah itu wajahnya murung kembali ketika Stefan berbicara. Tapi kamu baru bisa berlibur setelah aku membawa Alia kembali ke USA. Maka dari itu bantu aku dulu untuk bisa meyakinkan Alia, ucap Stefan kemudian berlalu pergi. Bintang, 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 bintang. Balik Indonesia. Stefan dan Frenda sudah sampai di Bandara Ngurah Rai, Bali
Setelah itu mereka memutuskan untuk langsung pergi menuju kediaman Uncle Bram. Sebelumnya Frenda memang sudah mengabari orang tuanya dan Alia bahwa dia dan bosnya akan berkunjung ke Indonesia. Stefan bahkan melarang Bram yang akan menjemputnya di bandara karena Reno telah menyiapkan anak buahnya yang akan setia mengantar jemput bosnya itu. Sedangkan Alia yang sudah diberitahu bahwa Frenda pulang bersama bosnya menjadi sangat antusias. Dia memang sangat merindukan adik sepupunya itu. Saat ini Alia dikabari Frenda bahwa mereka sedang menuju rumahnya. Sepertinya bosnya Frenda orang yang sangat baik. Bahkan mereka berdua terlihat saling mencintai. Itulah pemikiran Alia saat ini. Karena Frenda memang sering menceritakan tentang kebersamaannya dengan Stefan. Setelah tadi malam Uncle Bram mengatakan bahwa Frenda dan bosnya yang bernama Stefan akan melangsungkan acara pertunangan di Bali, tentu saja hal itu membuat Alia berpikir kalau Frenda dan Stefan sudah berhubungan sejak lama dan saling mencintai. Kenapa namanya harus Stefan? Lagi-lagi Alia mengeluh dan menggerutu. Entah, kenapa Alia takut kalau ternyata Stefan yang dimaksud Frenda adalah Stefan yang sama, meskipun nama Stefan memang sangat pasaran. Setelah beberapa saat terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah Uncle Bram. Risa segera membuka pintu dan menyambut anaknya tersebut. Frenda turun dari mobil dan langsung memeluk ibunya itu, Stefan, yang masih berada di dalam mobil sangat deg-degan. Sebentar lagi dia akan bertemu dengan wanitanya. Apa yang harus aku katakan pada Alia nanti? Biarkan saja. Yang terpenting aku akan menemuimu dan akan membawamu kembali, batin Stefan. Setelah itu Stefan turun dari mobilnya dan segera menemui Risa dan Bram yang sudah ikut keluar menyambutnya. Tentu saja dia disambut dengan sangat ramah. Salah satu asisten rumah tangganya memberi sebuah kalung bunga sebagai tanda penyambutan. Dia sangat tampan, bisik Risa di telinga Frenda. Frenda yang mendengarnya pun menjadi merona. Memang benar Stefan sangat tampan. Uncle Bram lalu mengajak Stefan dan Frenda masuk ke rumah. Alia masih berada di dapur untuk menyiapkan segala menu hidangan untuk sepupu dan bosnya itu. Stefan mengedarkan pandangannya setelah masuk ke dalam rumah. Dia mencari sosok yang sangat dirindukan, tapi Alia belum menampakkan diri. Setelah Stefan duduk di sofa ruang tamu, tiba-tiba Frenda menjerit berlari memanggil Alia yang datang menemuinya. Kak Al, kenapa tidak keluar menyambutku tadi? Aku sangat merindukanmu, ucap Frenda sambil memeluk Alia. Stefan mematung melihat wanita cantik yang sudah 2 tahun tidak dilihatnya. Senyum mengembang tercetak jelas di bibir Stefan. Semakin cantik saja kamu, Al, batin Stefan senang. Alia melepas pelukannya, kemudian Frenda membimbing Alia menuju ke arah Stefan. Dia ingin memperkenalkan bos sekaligus sahabatnya yang selama ini diceritakan oleh Frenda. Kak Al, perkenalkan, ini Stefan bos. Apabila di kantor dan sahabat, kalau di luar kantor atau di kampus, ucap Frenda antusias. Dek, dek, dek. Jantung Alia tiba-tiba berdetak lebih kencang. Dia mematung melihat siapa orang yang berada di hadapannya itu. Jadi kamu adalah calon tunangan Frenda, batin Alia. Stefan langsung berdiri menyambut Alia. Dia tersenyum senang melihat wanita yang sangat dicintainya itu. Alia berdeham sebentar, menetralkan detak jantung dan hatinya yang sedikit ngilu. Lalu dia menyodorkan tangannya. Saya Alia, kakak sepupunya Frenda, ucap Alia. Stefan tidak membalas jabatan tangannya, tapi dia langsung berjalan mendekat dan memeluk Alia dengan sangat erat. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut, bahkan Frenda sampai melotot sempurna. Baru kali ini dia melihat raut wajah bahagia Stefan bertemu dengan seseorang. Biasanya dia hanya tersenyum ramah dan memeluk tanda menyapa. Alia berhasil mematung kembali. Stefan membisikkan kata-kata di telinganya, aku merindukanmu, bersambung.